Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, wal mufradul jamidu farighun wa in yushtaqqa fahwa dhu dhamirin mustakin. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Dalilus Saliki ila Alfiyati bin Malikin, beliau melanjutkan pembahasan mengenai khobar. Dan kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala dalam Alfiyah beliau, yaitu pada bait yang ke-121. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wal mufradul jamidu farighun, dan khobar yang mufrad, ya khobar yang mufrad sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, yang berupa isim jamid, ya berupa isim jamid itu farighun. Ya farighun artinya adalah kosong atau tidak mengandung dhamir. Ya, tidak mengandung dhamir yang kembali kepada mubtada. Kemudian beliau melanjutkan wa in yushtaqqa fahwa dhu dhamirin mustakin. Dan jika khobar mufrad tersebut itu berupa isim mushtaq. Ya, kita mengetahui isim jamid itu isim yang ya tidak memiliki asal, bukan merupakan derivasi dari kata lain. Sedangkan isim mushtaq itu merupakan suatu kata yang ya dia itu memiliki asal. Ya dia itu derivasi dari kata lain. Ya, di mana kita mempelajari ilmu shorof, di mana ilmu shorof itu menurunkan ya atau melakukan derivasi dari suatu kata menjadi kata-kata yang lain. Ya, maka jika khobar mufrad tersebut berupa isim mushtaq, ya fahwa dhu dhamirin mustakin. Maka khobar tersebut itu memiliki dhamir. Ya, tapi dhamirnya apa? Mustakin. Ya, dhamirnya itu adalah dhamir yang tersembunyi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala itu memberikan judul untuk subbab ini. Ya, atau memberikan judul untuk bait ke-121 ini, yaitu al-khobarul mufradu atau ats-tsani al-khobarul mufradu. Ya, pembahasan yang kedua adalah khobar mufrad. Kemudian beliau menjelaskan bait ini, hadza huwal qismus tsani min aqsamil khobari. Ini adalah jenis yang kedua dari macam-macam khobar. Wa huwal khobarul mufradu, yaitu khobar yang mufrad. Ya, khobar mufrad apa maksudnya? Wal muradu bihi ma laisa bi jumlatin wala shibhi jumlatin. Yang dimaksud dengan khobar mufrad itu adalah khobar yang bukan berupa jumlah dan juga bukan berupa shibhul jumlah. Ya, khobar yang bukan berupa jumlah dan bukan juga berupa sesuatu yang menyerupai jumlah. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Wa innama yakunu kalimatan wahidatan. Ya. Jadi yang dimaksud dengan khobar mufrad itu hanya ya terdiri dari satu kata saja. Ya, khobar tersebut terdiri dari satu kata saja. Mislu, contohnya, al-kadhibu madhmumun. Ya, al-kadhibu madhmumun. Kedustaan itu merupakan sesuatu yang tercela. Maka perhatikan lafadz al-kadhibu itu mubtada dan lafadz madhmumun itu menjadi khobarnya. Dan kita lihat madhmumun sebagai khobar itu terdiri dari satu kata. Ya, kalimatan wahidatan.
au ma huwa bimanzilatil kalimatil wahidati. Ya, atau khobar tersebut ya, itu berupa mungkin bisa jadi lebih dari satu kata, akan tetapi bimanzilatil kalimatil wahidati. Akan tetapi, ya misalkan ada dua kata tersebut itu menempati kedudukan satu kata saja. Ya. Contohnya apa? Nahwu antum thalathata asyara. Ya, antum thalathata asyara. Ya, kalian ya, ada 13 misalnya. Maka di sini khobarnya adalah thalathata asyara. Maka thalathata asyara itu walaupun dua kata, akan tetapi dia menempati kedudukan satu kata saja. Fa antum mubtada'un. Maka lafadz antum itu kedudukannya sebagai mubtada'. Wa thalathata asyara dan lafadz thalathata asyara mabniyun ala fathil juz'aini fi mahalli raf'in khobarun. Dan lafadz thalathata asyara itu mabni ya, dengan tanda fathah di kedua bagiannya yang menempati kedudukan rafa' sebagai khobar. Ini contoh dari ya, dua kata akan tetapi dia bimanzilatil kalimatil wahidati. Dia menempati kedudukan satu kata. Wal mufradu naw'ani. Dan khobar mufrad itu ada dua macam. Al-awwalu, macam yang pertama, al-jamidu. Ya, khobar mufrad yang berupa isim jamid. Apa itu isim jamid? Wa huwa ma lam yu'khadh min ghairihi. Yaitu suatu kata yang dia itu tidak diambil dari kata yang lain. Ya, dia bukan merupakan derivasi atau turunan dari kata lain. Nahwu contohnya, Khalidun akhuka. Ya, Khalidun akhuka. Khalid itu adalah saudara laki-lakimu. Maka perhatikan kata akhu di sini, atau akhuka atau akhu di sini itu adalah khobar. Khobar bagi mubtada yaitu Khalid. Maka lafadz akhu ini merupakan isim jamid. Ya, dia tidak berasal dari kata yang lain. Ya, atsani yang kedua al-mushtaqqu. Yaitu khobar mufrad yang berupa isim mushtaq. Apa itu isim mushtaq? Ma ukhidha min ghairihi. Yaitu suatu kata yang diambil dari kata yang lain. Artinya dia itu derivasi atau turunan dari kata lain. Wa huwa yadullu ala ma'nan wa dhatin. Dan isim mushtaq itu menunjukkan akan makna dan juga zatnya. Ya, kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Ya, idza qulta katibun. Ya, jika engkau mengatakan katibun. Ya, katibun itu isim fa'il. Ya, isim fa'il dari kataba yaktubu. Maka karena dia berasal dari kata yang lain, ya, maka dia disebut sebagai isim mushtaq. Fahadal wasfu dalla ala syai'aini. Maka lafadz katibun itu merupakan wasf. Yang merupakan wasf atau sifat yang menunjukkan akan dua hal. Apa itu? Pertama, dzatin. Ya, menunjukkan akan zat. Ya, zat yang apa? Fa'alatil kitabata. Ya. Zat yang mengerjakan suatu tindakan penulisan. Ya, jadi katibun itu pertama menunjukkan zat yang mengerjakan atau melakukan kegiatan menulis. Wa ma'nan, ya, dan katibun ini juga menunjukkan akan makna. Ya, apa maknanya? Wa huwal kitabatu. Ya, yaitu kegiatan menulis itu tersendiri. Fal mushtaqqu yadullu ala dzatin. Ya, maka isim mushtaq
itu menunjukkan akan suatu zat. Wa syai'in ta'allaqa bihadhihi dzati. Dan juga ya sesuatu yang terkait dengan zat tersebut. Ya, apa maksudnya? Sawa'an fa'alathu. Ya, bisa jadi zat tersebut itu melakukan pekerjaan tersebut. Ya, contohnya apa? Katibun tadi. Katibun itu adalah orang yang melakukan kegiatan menulis. Au waqa'a 'alaiha min ghairiha. Ya, atau bisa juga zat yang dimaksud itu zat tersebut itu terkena dampak atau akibat dari kegiatan tersebut. Ya. Artinya dia tidak melakukan, namun dia itu terkena dampak ya atau dia itu menjadi tempat terjadinya perbuatan tersebut. Ya, mudahnya menjadi objek. Tadi itu subjek, pelaku, objek itu berarti ya dia targetnya. Nahwu contohnya madrubun. Ya, madrubun itu isim maf'ul dari daraba yadribu. Ya, maka di sini apakah madrubun itu zat yang melakukan pemukulan? Tidak. Akan tetapi dia yang menjadi objek dari kegiatan pemukulan tersebut. Awittasala biha binaw'in minalittisali. Ya, atau suatu zat yang bersambung dengan zat tersebut. Ya, atau dengan perbuatan tersebut. Ya, dengan salah satu jenis dari ketersambungan. Ya, kita kembali ke atas. Nah, apa contoh dari khobar yang berupa isim mushtaq? Ya, nahwu ummuka ahaqqun nasi bibirrika. Ya, ummuka ahaqqun nasi bibirrika. Ibumu adalah manusia yang paling berhak dengan baktimu. Maka perhatikan lafadz ahaqqu. Ya, ahaqqu itu adalah khobarnya. Fa ahaqqu khobarun. Maka lafadz ahaqqu itu adalah khobar. Wa huwa af'alu tafdhilin. Dan lafadz ahaqqu itu adalah isim mushtaq. Ya, karena dia mengikuti wazan af'alu yang bermakna tafdhil. Ya, paling berhak. Fa in kana al-khabaru jamidan fa innahu yakunu farighan minad dhamiri. Maka jika suatu khobar mufrad itu berupa isim jamid, maka dia kosong atau tidak mengandung dhamir. Ya, tidak mengandung dhamir. Illa idza tadammana ma'nal mushtaqi. Ya, melainkan jika isim jamid tersebut itu mengandung makna dari isim mushtaq. Ya, fa innahu yatahammalu dhamiran. Maka pada saat itu isim mushtaq pada saat itu walaupun itu isim jamid tetapi dia mengandung atau membawa dhamir. Contohnya apa? Nahwu qalbudz dzalimi hajarun. Ya, qalbudz dzalimi hajarun. Hati seorang yang zalim itu batu. Ya, secara makna seperti itu. Ya, artinya apa? Hajarun itu isim jamid. Ya, dia tidak berasal dari kata yang lain. Maka kalau mengikuti hukum asal, kata hajarun ini tidak mengandung dhamir. Ya. Akan tetapi ternyata isim hajar itu mengandung makna mushtaq. Apa maknanya? Ai qasin la yalinu. Ya, qasin la yalinu. Dia itu ya keras dan tidak lunak. Maka qasin di sini itu isim fa'il. Ya, maka dia itu isim mushtaq. Ya, maka berarti dia memiliki dhamir. Ya, memiliki dhamir. Nah, ini yang dimaksud di sini. Maka dia walaupun hajarun itu isim jamid, tetapi karena dia membawa makna mushtaq, maka dia mengandung dhamir.
Atau contoh yang lain, wa aliyun tamimiyun. Ya, wa aliyun tamimiyun. Ya, Ali itu adalah ya, Tamimi, yaitu dari Bani Tamim. Maka di sini ya Tamim itu isim jamid. Akan tetapi kemudian diberikan tambahan ya nisbah menjadi tamimiyun. Maka dengan membawa ya nisbah tersebut ada makna yang dibawa, ai muntasibun ila tamimin. Ya. Ali itu dinasabkan kepada Tamim. Maka kita lihat muntasibun itu ya isim fa'il dari intasaba yantasibu. Maka karena dia mengandung makna mushtaq, maka dia juga membawa dhamir walaupun dia isim jamid. Fa fihima dhamirun mustatirun. Maka pada dua kata tersebut, yaitu hajarun dan tamimiyun, itu ada dhamir yang tersembunyi. Ai, yaitu hajarun huwa wa tamimiyun huwa. Yaitu, ya hajarun huwa, ada dhamir huwa yang tersembunyi, dan tamimiyun huwa, ada juga dhamir huwa yang tersembunyi. Wa in kana mushtaqqan, ya jika suatu khobar mufrad itu berupa isim mushtaq, yatahammalut dhamira bi syartaini. Ya, dia itu dapat membawa atau mengandung dhamir namun dengan dua syarat. Al-awwalu, syarat yang pertama, an yakunal mushtaqqu jariyan majrul fi'li. Ya. Bahwa isim mushtaq tersebut itu berlaku seperti fi'il. Ya, berlaku seperti fi'il. Maka syarat dari isim mushtaq yang mengandung dhamir itu dia harus berlaku seperti ya perilakunya fi'il. Ya, mengalir seperti alirannya fi'il, berlaku seperti perilakunya fi'il. Atau apa maksudnya? Ai amilan amalal fi'li. Ya, dia itu dapat beramal seperti amalannya fi'il. Ya, kita mengetahui ada isim-isim yang dapat beramal atau berlaku seperti amalan fi'il. Wa huwa arba'atun. Dan ada 4 isim mushtaq yang masuk dalam kategori ini. Ya. Yaitu apa? Ismul fa'ili. Ya, pertama adalah isim fa'il. Wasmul maf'uli. Dan isim maf'ul. Wasifatul musyabbahatu. Dan sifah musyabbahah. Wa af'alut tafdhili. Ya, dan af'alu ya mengikuti wazan af'alu namun bermakna tafdhil. Nahwu contoh dari 4 macam ini, al-qamaru tali'un. Ya, bulan tersebut itu ya terbit atau muncul. Maka tali'un di sini adalah isim fa'il. Ya, isim fa'il dari tola'a ya telu'u. Maka karena dia isim fa'il, maka dia itu dapat beramal seperti amalan fi'il. Maka di situ dia memiliki atau mengandung dhamir. Kemudian yang kedua, al-wafiyyu mahbubun. Ya, orang yang jujur, orang yang loyal itu dicintai. Maka mahbubun itu adalah isim maf'ul dari habba yahibbu. Maka karena dia itu isim maf'ul, dia juga mengandung dhamir. Kemudian al-masjidu rahbun. Ya, al-masjidu rahbun. Ya, masjid tersebut ya, sangat luas. Maka lafadz rahbun itu merupakan sifat sifah musyabbahah dari ya, rahuba yarhubu. Ya, maka dia pun juga mengandung dhamir. Kemudian contoh yang keempat, ba'dus syarri ahwanu min ba'din. Ya, sebagian keburukan itu lebih ringan daripada ya, sebagian keburukan yang lain. Maka lafadz ahwanu itu mengikuti wazan af'alu yang bermakna tafdil. Ya, bermakna tafdil.
Kita lanjutkan. Fa in lam yajri majral fi'li lam yatahammal dhamiran. Ya, maka jika suatu khobar mufrad yang berupa isim mushtaq, namun dia tidak berlaku seperti fi'il, maka dia tidak membawa atau mengandung dhamir. Contohnya apa? Contoh isim mushtaq yang tidak beramal seperti amalan fi'il, kasmil alati. Ya, contohnya adalah isim alat. Ya, nahwu contohnya kathratul muzahi miftahul adawati. Ya, kathratul muzahi miftahul adawati. Ya, terlalu banyak bercanda itu dapat menjadi kunci permusuhan. Maka perhatikan lafadz miftahu di sini. Ya, miftahu itu mengikuti wazan isim alat. Ya, mengikuti wazan isim alat. Dan berasal dari ya fi'il fataha yaftahu. Maka walaupun dia itu berasal dari kata lain, namun karena dia merupakan isim alat, ya, dia itu tidak berperilaku seperti fi'il, tidak beramal seperti amalan fi'il. Maka dia tidak mengandung dhamir. Kemudian yang kedua, wa ma kana ala sighatiz zamani awil makani. Yaitu suatu isim mushtaq ya, yang dia itu mengikuti wazan sighah zaman atau sighah makan atau isim zaman dan isim makan. Contohnya apa? Nahwu as-subahu mau'idus safari. Ya, as-subahu mau'idus safari. Waktu subuh itu adalah waktu untuk melakukan safar. Maka mau'idu di sini walaupun dia berasal dari wa'ada ya'idu, akan tetapi dia di sini mengikuti sighah zaman. Ya, maka dia tidak mengandung dhamir. Kemudian hadza majlisul mudarrisi. Ini merupakan tempat duduk guru tersebut. Maka lafadz majlisun atau majlisu di sini itu walaupun berasal dari jalasa yajlisu, akan tetapi dia mengikuti sighah makan. Ya, maka dia juga tidak mengandung dhamir. Atsani, ya, syarat yang kedua supaya suatu isim mushtaq yang menjadi khobar itu mengandung dhamir, alla yarfa'asman dhahiron. Ya, alla yarfa'asman dhahiron. Isim mushtaq tersebut itu tidak merofakkan isim dhahir. Ya, artinya dia tidak beramal pada suatu isim dhahir. Ya. Nahwu contohnya Khalidun ghaibun abuhu. Apakah Khalid itu yang hilang ayahnya? Ya, apakah Khalid itu adalah yang hilang ayahnya? Maka di sini khobarnya adalah ghaibun. Ya, khobarnya ghaibun. Akan tetapi dia beramal. Ya, dia merofakkan lafadz abu, ya, menjadi fa'il bagi ghaibun. Maka lafadz abu ini isim dhahir. Maka pada saat seperti itu, ghaibun itu tidak mengandung dhamir. Ya, yang kembali kepada mubtada. Kalau lafadznya hanya Khalidun ghaibun, ya, dia tidak beramal pada isim dhahir, maka terkandung dhamir yang kembali kepada Khalid. Tetapi di sini karena ada lafadz abuhu, maka ghaibun ini sudah merofakkan abu di sini. Au dhamiron barizan. Ya, atau ini tadi alla yarfa'a dhamiron barizan. Ya, isim mushtaq tersebut itu supaya dapat mengandung dhamir, dia juga tidak boleh merofakkan dhamir yang baris.
Ya, dhamir yang tampak. Nahwu contohnya a'aliyun dzahibun anta ilaihi. Ya, apakah Ali adalah orang yang engkau pergi kepadanya? Maka lafadz dzahibun di sini itu isim fa'il, ya isim mushtaq, dan dia menjadi khobar. Akan tetapi dia merofakkan dhamir baris yaitu anta. Ya, berarti yang pergi siapa? Bukan Ali tetapi engkau. Berbeda jika misalnya a'aliyun dzahibun, ya apakah Ali yang pergi? Maka dzahibun di situ ada dhamir yang kembalinya kepada aliyun. Akan tetapi di situ ada anta, ya maka dzahibun sudah merofakkan anta. Ya. Fa in rafa'a dhahiran au barizan lam yarfa' dhamiron mustatiron. Ya, maka jika isim mushtaq itu sudah merofakkan isim dhahir, ya, atau sudah merofakkan dhamir bariz, maka dia tidak dapat merofakkan dhamir mustatir. Ya, mengapa? Liwujudi fa'ilihi mantuqan bihi. Karena sudah ada fa'il yang disebutkan bersama dengan isim mushtaq tersebut. Ya, karena secara umum fi'il itu hanya boleh memiliki satu fa'il saja. Kemudian wahada makna qawlihi, dan ini merupakan makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, wal mufradul jamidu farighun ila akhirih. Ya, yaitu dari kata wal mufradul jamidu farighun sampai akhir. Ai innal khobarul mufrada naw'ani. Ya, sesungguhnya atau bahwa khobar mufrad itu ada dua macam. Ya, jamidun wa mushtaqun. Ya, ada yang berupa isim jamid dan ada yang berupa isim mushtaq. Fal jamidu farighun minad dhamiri. Maka kalau khobar mufrad itu berasal dari isim jamid, ya, atau berupa isim jamid, dia tidak mengandung dhamir, ya, kosong dari dhamir. Wal mushtaqu laisa bifarighin. Dan kalau khobar tersebut berupa isim mushtaq, dia tidak kosong, artinya dia mengandung dhamir. Ya, bal fihi dhamirun mustakinun. Bahkan di dalam isim mushtaq tersebut ya, terkandung dhamir mustakin. Apa yang dimaksud dengan mustakinun? Ai mustatirun. Ya, dhamir yang tersembunyi. Wa hadat dhamiru ya'udu 'alal mubtada'i. Ya, maka dan dhamir ini itu kembali kepada mubtada. Liyahsular tibatul khabari bihi irtibatan ma'nawiyan. Ya, liyahsular tibatul khabari bihi irtibatan ma'nawiyan. Karena dengan adanya dhamir yang dhamir yang ada di khabar yang kembali kepada mubtada, maka ya dihasilkan keterikatan khabar dengan mubtada. Ya, dengan keterikatan secara maknawi. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala melanjutkan dengan bait yang ke-122. Ya, dan kembali mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, di mana Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ya, Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam bait ke-122 wa abrizanhu mutlaqan haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ya, ini salah satu bait yang memerlukan usaha lebih bagi kita untuk memahaminya, ya, terutama bagi saya. Jadi di sini wa abrizanhu mutlaqan, dan tampakkanlah dhamir yang ada pada khobar mushtaq tadi. Ya, tampakkanlah artinya diberikan dhamir bariz. Mutlaqan secara mutlak. Artinya di sini nanti karena nanti terkadang dengan adanya dhamir itu
bisa mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kerancuan atau selamat dari kerancuan. Ya, selamat dari kesamaran. Yang baik selamat atau tidak, itu tampakkanlah dhamir tersebut. Ya. Haitsu tala ma laisa ma'nahu lahu muhassala. Ketika khobar tersebut ya, itu disebutkan bagi suatu mubtada, akan tetapi ya maknanya itu tidak dihasilkan bagi mubtada tersebut. Ya, mudahnya bagaimana? Kita mengetahui bahwa ya susunan ada dua kata. Kata yang pertama itu mubtada, kata yang kedua itu khobar. Itu secara i'rab seperti itu. Ya. Ya, secara i'rab itu kata yang pertama menjadi mubtada, kata yang kedua menjadi khobarnya dalam jumlah ismiyah. Akan tetapi ada suatu kondisi di mana khobar tersebut itu secara makna tidak menyifati mubtada. Ya, tidak menyifati mubtada yang datang bersamanya. Ya, secara makna dia tidak menyifati mubtada yang datang bersamanya, tetapi justru menyifati kata lain yang bukan merupakan mubtada'nya. Ya, dia datang bersama suatu mubtada, khobar tersebut ya, akan tetapi maknanya bukan untuk mubtada tersebut. Ya, maknanya untuk kata yang lain lagi. Ya, nanti kita lihat contohnya. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala memberikan judul untuk bait ke-122 ini, Ibrazud dhamiri fil khobaril mushtaqi. Yang menampakkan dhamir pada khobar mushtaq. Kemudian beliau hafizahullah ta'ala melanjutkan atau menjelaskan bait ini, lamma dzakara annal khobarul mushtaqqa yatahammalu dhamiran. Setelah Ibnu Malik rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa khobar mushtaq itu mengandung dhamir, dzakara huna hukma ibrazid dhamiri wa ikhfaihi. Kemudian beliau menjelaskan di sini mengenai hukum ya menampakkan dhamir atau menyembunyikan dhamir pada khobar mushtaq. Ya, wal khabaru bihadzal i'tibari nau'ani. Ya, dan khobar dengan mempertimbangkan ditampakkan atau disembunyikannya dhamir itu ada dua macam. Al-awwalu yang pertama, khabarun mushtaqun jara ala man huwa lahu. Khobar mushtaq yang maknanya itu diperuntukkan untuk mubtada yang datang bersamanya. Ya, tadi ada dua kata secara i'rab. Kata yang pertama dalam jumlah ismiyah itu mubtada. Kata yang kedua itu khobar. Ya. Maka hukum asalnya seperti ini. Suatu khobar itu memang maknanya menyifati mubtada yang datang bersamanya. Ya, ini kategori yang pertama. Ai innal khobara sifatun li mubtada'ihi. Bahwa khobar itu menjadi sifat bagi mubtada'nya. Ya, ini sederhana, mudah dipahami. Nahwu contohnya al-kadzibu madzmumun. Ya, kedustaan itu sesuatu yang tercela. Fa madzmumun khobarun 'anil kadzibi. Ya. Maka secara i'rab madzmumun itu khobar bagi al-kadzibu. Ya maaf, 'anil kadzibu. Ya fa madzmumun khobarun 'anil kadzibu. Maka lafadz madzmumun itu secara i'rab merupakan khobar untuk lafadz al-kadzibu. Ya. Wa huwa wasfun lahu fil ma'na, dan juga secara makna madzmumun itu merupakan wasf atau sifat bagi al-kadzibu. Ya, bahwa al-kadzibu, kedustaan itu sesuatu yang tercela. Ya, ini mudah dipahami karena memang ada dua kata, satu mubtada kemudian khobar. Khobar tersebut itu menyifati mubtada yang datang bersamanya secara makna. Wa hadzan naw'u yastatiru fihi ad-dhamiru. Ya.
maka jenis yang ini itu domirnya tersembunyi. Ya, domirnya tersembunyi. Ya, di sini di catatan kaki disebutkan illa idza qasadal hasra. Ya, atau illa idza qusidal hasru. Ya, melainkan jika pada jenis khobar yang seperti ini itu dimaksudkan makna hasr. Ya, dimaksudkan makna hasr atau makna yang bermakna hanya. Ya. Fa innahu yubarrazu. Maka pada saat seperti itu domirnya tidak lagi mustatir, tetapi menggunakan domir bariz, ditampakkan domirnya. Nahwu contohnya aliyun ma qaimun illa huwa. Ya, aliyun ma qaimun illa huwa. Ya, uslub dengan ma kemudian illa itu membawa makna hasr. Ya, artinya Ali tidak ada yang berdiri melainkan dia. Arti sederhananya, yang berdiri itu hanya Ali. Ya, yang lain duduk. Ya, maka di sini membawa makna hasr. Pada saat seperti itu ditampakkan domir huwanya di sini. Ya, aliyun ma qaimun illa huwa. Ini menunjukkan makna hasr karena kalau hanya aliyun qaimun, Ali berdiri, bisa jadi ada orang lain yang juga berdiri. Akan tetapi kalau aliyun ma qaimun illa huwa, ya, Ali tidak ada yang berdiri melainkan dia, menunjukkan bahwa yang berdiri itu hanya Ali. Wa i'rabuhu, dan i'rab dari huwa tersebut fa'ilun lismil fa'ili qaimun. Ya, huwa di sini adalah fa'il bagi isim fa'il qaimun. Ya. Kita kembali ke atas, fa in baroza fahuwa tauki. Ya, jika dia itu tampak, ya berarti baroza itu fi'il lazim. Berarti tadi illa idza qusidal hasru fa innahu yabruzu. Ya, illa idza qusidal hasru fa innahu yabruzu. Ya, kemudian yang tadi di catatan kaki. Ya, kemudian fa in baroza fa huwa taukidun lidhamiril mustatiri. Ya, jika pada khobar mushtaq ini yang dia itu membawa makna bagi mubtada'nya, jika kemudian ada dhamir yang tampak, ya, dhamir yang tampak, fa huwa taukidun lidhamiril mustatiri, maka dia nanti i'rabnya itu bukan menjadi fa'il atau menjadi naibul fa'il bagi isim mushtaq tersebut. Akan tetapi di i'rab sebagai taukid bagi dhamir mustatir. Ats-tsani, kemudian yang kedua, khabarun jara ala ghairi man huwa lahu. Ya, yang kedua, khabar yang berupa isim mushtaq dan dia itu berlaku bagi, ya, suatu kata yang selain mubtada yang datang bersamanya. Ya, ini contoh yang tadi. Maksudnya ini yang saya bahas tadi, bahwa khobar datang bersama mubtada. Ya, khobar datang bersama mubtada. Secara i'rab, kata yang pertama mubtada, kata yang kedua khobar. Akan tetapi, makna dari khobar tersebut itu tidak diperuntukkan untuk mubtada yang datang bersamanya. Ya. Jadi apa? Ai innal khobaro sifatun li ghairi mubtada'ihi. Ya, bahwa khobar itu menjadi sifat untuk kata yang bukan atau untuk kata selain mubtada yang datang bersamanya. Ya. Ada kondisi seperti ini. Contohnya apa? Atau kita lanjutkan, fal basriyuna yujibuna ibrazad dhamiri fi hadzan naw'i. Maka para ulama nahwu dari Basrah atau dari mazhab Basrah itu mewajibkan menampakkan dhamir pada yang macam seperti ini. Mutlaqon, secara mutlak. Ya, secara mutlak.
Apa maksud secara mutlak? Uminal labsu au lam yu'man. Ya. Baik itu aman dari kesamaran atau kerancuan, ya, bisa jadi pada saat kondisi seperti ini itu menjadi rancu, menjadi ambigu. Ya. Au lam yu'man atau ya selamat artinya, atau maaf yang tadi itu selamat dari keambiguan, selamat dari kesamaran. Atau dia tidak aman, ya tidak selamat dari keambiguan tadi atau kerancuan tadi. Ya, nanti akan terlihat bahwa memungkinkan terjadi kerancuan, ya, kesamaran. Famithalu amnil labsi, ya contoh dari yang aman dari kerancuan artinya jelas, ya, jelas. Tidak ada kerancuan di situ. Contohnya al bintul abu mukrimatuhu hiya. Ya, al bintul abu mukrimatuhu hiya. Anak perempuan tersebut, ya, itu ayahnya itu dimuliakan oleh anak perempuan tersebut. Ya, ini secara makna mungkin kalau diterjemahkan agak sulit kalau mengikuti gaya bahasa ini, tapi intinya ya bahwa anak perempuan itu memuliakan ayahnya. Namun dibawakan dalam bentuk mubtada' dan khobar, dan khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya, jadi al-bintu mubtada', kemudian al-abu mukrimatuhu hiya, itu jumlah ismiyah juga mubtada' khobar yang menjadi khobar bagi al-bintu. Ya. Maka di sini fal bintu mubtada'un. Maka lafadz al bintu yang ada pada kalimat ini itu mubtada'. Ya. Mubtada'un awalun, mubtada' yang pertama. Wal abu mubtada'un tsanin, dan lafadz al abu itu mubtada' yang kedua. Wa mukrimatuhu khobarun anil abi. Ya. Dan lafadz mukrimatuhu itu khobar untuk lafadz al-abu. Ya, wa mukrimatuhu khobarun anil abu. Ya, dan lafadz mukrimatuhu itu khobar bagi al-abu. Mengapa? Karena kita melihat ini jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah yang menjadi khobar untuk al-bintu. Maka asalnya al-abu mukrimatuhu. Ya, maka secara i'rab, secara tata letak, itu lafadz mukrimatuhu itu khobar secara al-abu. Atau dia khobar bagi al-abu. Wa huwa wasfun lil binti, akan tetapi dia menyifati al-bintu. Ya, wa huwa wasfun lil bintu, dia menyifati al-bintu. Kenapa? Li'annaha hiyal mukrimatu lil abi. Ya, karena al-bintulah, anak perempuanlah yang memuliakan ayah tersebut. Nah, kita lihat al-bintul abu mukrimatuhu hiya, apakah terjadi kesamaran atau kerancuan di situ? Ya, jawabnya tidak. Kita mengetahui pasti yang memuliakan anak perempuannya. Bukan sebaliknya, bukan ayahnya yang memuliakan anak perempuannya. Mengapa? Kita lihat di sini kata mukrimatun, ya mukrimatu. Mukrimatu itu jelas, muannats. Ya, muannats. Jadi yang memuliakan adalah perempuan. Di sini yang perempuan hanya ada al-bintu. Kemudian setelah itu ada hak mukrimatuhu, ya ada hu atau ada hak di situ. Hak itu muzakkar. Ya, dalam jumlah ini yang muzakkar hanya satu, yaitu al-abu. Ya, maka jelas, karena di sini ada mudzakkar muannats, maka tidak ada kerancuan dalam kalimat ini. Ya. Maka apa? Fajarul khobaru ala ghairi man huwa lahu. Maka khobar tersebut itu membawa makna bagi kata yang selain mubtada' yang datang bersamanya. Ya. Li'annahu khobarun anil abu, ya, karena dia itu menjadi khobar bagi lafadz al-abu, wa huwa wasfun lil bintu, ya, dan dia itu menjadi wasaf atau sifat bagi al-bintu.
Wala labsa fi hadzal mithali, maka tidak ada kerancuan, tidak ada makna ambigu pada contoh yang ini. Wa yajuzu hadzfud dhamiri hiya. Ya, maka karena ini di sini itu tidak ada keraguan, tidak ada kerancuan, ya, maka diperbolehkan untuk menghilangkan makna kata hiya tadi. Tadi ada al-bintul abu mukrimatuhu hiya. Karena jelas, karena tidak ada kerancuan, maka dhamir hiya itu boleh dihapus. Ya. Li'anna ta'nitsa qarinatun ala annal khabara jara ala ghairi man huwa lahu. Karena ta'nits yang ada pada mukrimatun itu sudah menjadi qarinah. Ya, sudah menjadi petunjuk bahwa khobar yang ada pada al-abu mukrimatuhu hiya itu dia berlaku bagi suatu kata yang selain mubtada yang datang bersamanya, yaitu al-abu. Ya. Tetapi apa? Ammal basriyuna fayujibuna ibrazahu. Ya, walaupun tadi Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala itu mengatakan bahwa ya fayajuzu hadzfud dhamiri, boleh dihapusnya hiya, akan tetapi untuk ulama nahwu dari Basrah itu mewajibkan ibrazahu. Ya, wajib menampakkan hiya. Mengapa tadi dikatakan mutlaqon? Ya, secara mutlak. Ya, maka secara mutlak itu harus ditampakkan dhamir hiyanya. Padahal di sini sudah selamat dari kerancuan. Kemudian wa mithalu ma lam yu'man fihi labsu, dan contoh dari jumlah atau dari kalam yang mengandung kasus demikian namun dia itu tidak selamat atau tidak aman dari kerancuan. Ya, contohnya apa? Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Ya, Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Ya, maka di sini ya tidak perlu diterjemahkan dahulu. Itu kalau misalnya hanya Khalidun aliyun mukrimuhu misalnya. Ya. Maka kalau kita melihat secara awam, mukrimun di sini itu mudzakkar. Kemudian hak yang bersambung dengan mukrimu itu juga mudzakkar. Maka mengandung dua kemungkinan. Siapa memuliakan siapa? Bisa jadi Khalid memuliakan Ali, ya, atau Ali yang memuliakan Khalid. Ya, mengapa terjadi kerancuan atau ambigu di sini? Karena dua-duanya mudzakkar. Ya, berbeda dengan contoh yang sebelumnya. Fa Khalidun mubtada'un awwalun, maka lafadz Khalidun itu mubtada' yang pertama. Ya, wa Aliyun mubtada'un tsanin, dan lafadz Aliyun itu mubtada' yang kedua. Nah, di sini wa mukrimuhu khabarun anis tsani. Dan secara i'rab, secara tata letak, mukrimuhu itu adalah khobar untuk yang kedua, yaitu Aliyun. Karena apa? Aliyun mukrimuhu di sini itu adalah jumlah ismiyah. Ya. Maka secara tata letak mukrimuhu ini adalah khobar untuk Aliyun. Secara tata letak. Namun secara makna bagaimana? Ya, fayahtamilu anna mukrimuhu wasfun li aliyin. Nah, di sini. Maka ada kemungkinan bahwa mukrimuhu itu adalah sifat atau wasf bagi Ali. Artinya bisa jadi Ali yang memuliakan Khalid. Wa annahu fa'ilul ikrami. Ya, dan Alilah yang menjadi fa'il atau yang mengerjakan tindakan pemuliaan tersebut. Ya. Maka pada saat itu fayakunul khobaru jara ala man huwa lahu. Maka pada saat itu maka khobar berlaku bagi mubtada' yang datang bersamanya. Ya, itu kemungkinan pertama. Wa yahtamilu annahu wasfun li Khalidin. Ya, dan juga ada kemungkinan ya bahwa mukrimuhu ini menjadi wasf atau menjadi sifat bagi Khalid.
Artinya apa? Khalid yang memuliakan Ali. Nah, di sini kemungkinannya kalau tidak Ali memuliakan Khalid, ya Khalid memuliakan Ali. Maka kalau misalnya itu menjadi sifat untuk Khalid, artinya Khalid yang memuliakan Ali, fayakunul khobaru jara ala ghairi man huwa lahu. Maka jadilah khobar, yaitu mukrimuhu, itu secara makna berlaku, ya, berlaku bagi kata selain mubtada yang datang bersamanya. Karena mubtada yang datang bersamanya itu aliyun. Ya. Maka ada dua kemungkinan. Nah, pada saat seperti ini, fa in urida lihtimalul awwalu wajabastitarud dhamiri. Ya, ini untuk membedakan. Jika yang diinginkan adalah kemungkinan pertama, ya, kemungkinan pertama itu berarti Ali yang memuliakan Khalid. Ya, Ali yang memuliakan Khalid. Maka pada saat seperti itu wajib domirnya itu domir mustatir, disembunyikan. Ya. Kenapa? Liyaku nastitaruhu dalilan ala hadzal ma'na. Ya, dengan disembunyikannya domir tersebut, itu menjadi petunjuk akan makna ini. Makna bahwa Alilah yang memuliakan Khalid. Fataqulu, maka engkau katakan, ya, Khalidun aliyun mukrimuhu. Ya, Khalidun aliyun mukrimuhu. Ya, Khalid itu Ali memuliakan dia. Maka dalam hal ini, Alilah yang memuliakan Khalid. Kalau dengan tanpa huwa. Ya, jadi ketika kita katakan Khalidun aliyun mukrimuhu, ya itu artinya Alilah yang memuliakan Khalid. Wa in urida tsani, akan tetapi jika yang diinginkan itu adalah makna yang kedua, ya makna yang kedua berarti Khalid yang memuliakan Ali. Ya. Wajaba ibrazud dhamiri. Maka jika yang diinginkan itu makna yang kedua yaitu Khalid yang memuliakan Ali, maka wajib menampakkan dhamir. Ya. Liyakuna ibrazuhu dalilan ala jarayanil khabari ala ghairi man huwa lahu. Ya, karena dengan ditampakkannya dhamir tersebut itu menjadi dalil, menjadi petunjuk bahwa khobar tersebut itu berlaku untuk kata selain mubtada yang datang bersamanya. Ya, dalam hal ini Khalid. Ya, karena mukrimuhu datang bersama Ali. Fataqulu, maka engkau katakan Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Ya, Khalid itu adalah, ya, Khalid, Ali itu Khalid memuliakan Ali, ya, atau mudahnya Khalid memuliakan Ali saja, ya. Fad-dhamiru huwa aidun ala Khalidun. Maka dhamir huwa itu adalah dia kembalinya kepada Khalid. Wal ha'u fi qawlihi mukrimuhu aidatun ala aliyun. Sedangkan ha yang ada pada mukrimuhu itu kembalinya kepada Ali. Ya, jadi inti dari paragraf ini, ya inti dari alinea ini itu adalah bahwa jika engkau menginginkan yang memuliakan itu Khalid, ya, itu tidak perlu disebutkan, atau maaf, jika yang memuliakan Ali itu tidak perlu disebutkan huwa. Ya, Khalidun aliyun mukrimuhu, ya, itu saja. Maka yang memuliakan adalah Ali. Ali memuliakan Khalid. Tetapi kalau kita ingin yang memuliakan itu adalah Khalid, berarti Khalidun aliyun mukrimuhu huwa. Ya, dalam hal ini Khalidlah yang memuliakan Ali. Ya, kalau tanpa huwa berarti mukrimuhu itu berlaku bagi mubtada yang datang bersamanya, mengikuti hukum asal. Akan tetapi kalau ingin keluar dari hal tersebut, artinya yang kita inginkan mukrimuhu berlaku bagi mubtada yang awal, artinya berlaku bagi suatu kata yang bukan mubtada'nya secara i'rab, maka ditambahkan huwa di situ. Ya, semoga kita dimudahkan memahami hal ini. Kemudian wa ila madhhabil basriyina asyara ibnu Malikin.
Ya, maka Ibnu Malik dalam bait ini yang ke-122 ini itu mengisyaratkan kepada madhab ulama Basrah. Ya, ulama nahwu dari Basrah, madhab Basrah. Ya. Kenapa? Wa abrizanhu mutlaqan ila akhirih. Ya, karena tampakkanlah domir tersebut secara mutlak. Ya, baik ketika aman dari kerancuan atau tidak aman dari kerancuan tetap. Ya, tetap tampakkanlah domir tersebut. Wa abrizanhu ay ad-domiru. Ya, maksudnya abrizanid domiro, tampakkanlah domir. Ya, mutlakon, ya mutlak artinya ay uminal labsu au lam yu'man. Baik itu aman dari kerancuan atau tidak aman dari kerancuan. Haitsu tala, ya haitsu tala maksudnya ai waqa'al khabara. Ya, ketika suatu isim mushtaq itu berkedudukan sebagai khabar, ya. Kemudian ma yang ada pada bait tersebut al-muradu al-mubtada'u. Maksudnya adalah mubtada'. Laisa ma'nahu ai ma'nal khabari. Ya, maksudnya adalah khabar tersebut itu bukan makna khobar, ya bukan menjadi makna khobar lahu apa ai al mubtada'u, ya yaitu makna bagi mubtada' yang datang bersamanya. Muhassala artinya adalah ai hasilan, ya dihasilkan. Atau secara umum wal makna, maknanya adalah abrizid domiro, ya tampakkanlah domir, ya berikan domir bariz. Uminal labsu au lam yu'man. Baik itu ketika aman dari kerancuan atau tidak aman dari kerancuan. Yang memiliki kemungkinan atau bermakna ambigu. Idza waqa'al khabara ba'da mubtada'in. Ya, jika isim mushtaq itu menduduki kedudukan khobar atau menempati kedudukan khobar setelah mubtada', ya ba'da mubtada'in, ya berarti datang ada khobar yang datang setelah mubtada'. Ya, ada dua kata. Kata pertama mubtada', kata kedua khobar. Laisa ma'na hadzal khabari hasilan lidzalikal mubtada'i. Akan tetapi khobar tersebut maknanya tidak dihasilkan untuk mubtada' yang datang bersamanya. Bal huwa hasilun li ghairihi. Ya, bahkan justru maknanya itu dihasilkan untuk kata selain mubtada' tersebut. Ai sifatun li ghairihi. Maksudnya adalah menjadi sifat untuk kata yang lain. Wal maqsudu, dan maksudnya an yajriyal khabaru ala ghairi man huwa lahu. Ya, inilah maksud dari bahwa khobar itu tidak mengalir atau khobar itu mengalir bagi kata yang selain kata yang datang bersamanya, atau mudahnya ya khobar itu maknanya berlaku bagi kata selain mubtada' yang datang bersamanya. Wa fil baiti minal ghumudi, ya wa tashattutid dhamairi ma la yakhfa. Ya, dan bait ini itu menerangkan mengenai al-ghumud, ya sesuatu yang ya tidak jelas, ya sesuatu yang tersembunyi, sesuatu yang ya tersembunyi, ya tidak jelas. Wa tashattutid dhamairi, dan juga menjelaskan kondisi ketika dhamir itu tersebar dalam kalimat. Ya, ma la yakhfa. Ya, di mana dhamir itu ya dia itu tidak tersembunyi, ya dia baris tapi tersebar. Ya, tersebar. Ya, pada saat itu, untuk menghilangkan kerancuan, maka diterangkan kaidah ini. Ya, ini tadi adalah mazhabnya ulama Basrah, itu wajib menampakkan secara mutlak. Wa ammal kufiyuna, adapun para ulama nahwu dari Kufah, ya mazhab Kufah, faqalu, maka mereka mengatakan, in uminal labsu jazal wajhani. Ya, jika aman dari kerancuan, ya, aman dari kerancuan, maka boleh dua cara.
Dua cara itu bagaimana? Dhamirnya boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Ya, boleh ditampakkan, boleh disembunyikan. Ya, kal mitsalil awwali, contohnya pada permisalan yang pertama. Tadi disebutkan contoh yang pertama itu adalah al-bintul abu mukrimatuhu hiya. Ya, al-bintul abu mukrimatuhu hiya. Ya, intinya anak perempuan itu yang memuliakan ayahnya. Ya, ini sudah aman dari kerancuan. Karena ada tadzkir dan ta'nits di situ. Ada mudzakkar muannas di situ. Pasti yang memuliakan yang perempuan, berarti anak perempuannya. Maka pada saat seperti ini jazal wajhani, boleh dua cara. Ya, boleh al-bintul abu mukrimatuhu hiya, ya hiyanya ditampakkan, atau al-bintul abu mukrimatuhu saja cukup. Ya, tidak perlu menampakkan hiya untuk menunjukkan bahwa mukrimatuhu itu maknanya tidak untuk al-abu, tidak perlu. Karena tidak ada kerancuan di situ. Namun wa in khifal labsu wajabal ibrazu. Ya, namun jika ada kemungkinan ya, ada bahwa itu ada kesamaran atau kerancuan, ya, jadi masih belum jelas, masih tersembunyi, maka wajib ibroz. Ya, wajib menampakkan. Contohnya tadi ketika Khalidun Aliyun mukrimuhu huwa. Ya, kalau kita menginginkan Khalid yang memuliakan Ali, maka wajib menampakkan huwa di situ. Ya, kama fil mitsalitsani tadi, seperti contoh yang kedua. Wa qad ikhtara Ibnu Malikin madhhabahum. Ya, di sini disebutkan bahwa Ibnu Malik rahimahullahu taala itu justru memilih mazhab dari ulama mazhab Kufah. Ya. Di mana walaupun tadi di Alfiyah mengisyaratkan kepada Basrah, ternyata beliau sendiri itu memilih pendapatnya mazhab Kufah. Fi kitabihi al-kafiyatu atau al-kafiyati. Ya, kita dapat melihatnya pada kitab beliau Al-Kafiyah. Ya, Al-Kafiyah di sini itu adalah yang versi panjangnya Alfiyah. Ya, karena Alfiyah itu adalah al-khulasah, ringkasan. Awalnya adalah Al-Kafiyah. Ya, yang panjangnya ya mungkin sekitar 3.000 bait, ya 3 kali lipat dari Alfiyah. Yang kita lihat catatan kaki, kita dapat melihatnya pada Syarhul Kafiyati, pada Syarah Al-Kafiyah, Al-Mujallad al-Awwala pada jilid yang pertama, ya pada Safhata Thamanin wa Thalathina wa Thalathimi'atin. Ya, Safhata Thamanin wa Thalathina wa Thalathimi'atin. Pada halaman 338. Ya, beliau rahimahullahu ta'ala dalam Al-Kafiyah mengatakan, wa in tala ghairal ladzi ta'allaqa bihi fa abrizid dhamira mutlaqa fil madhhabil kufiyyi syartu dzaka'an la yu'manal labsu wa ra'yuhum hasan. Ya, beliau mengatakan wa in tala ghairal ladzi ta'allaqa, ya ta'allaqa berarti jika suatu khobar itu datang namun maknanya itu berlaku untuk selain mubtada yang datang bersamanya. Ya, ta'allaqa bihi. Fa abrizid dhamira mutlaqa. Ya, maka tampakkanlah dhamir tersebut secara mutlak. Ya, ini makna yang sama dengan yang ada di Alfiyah. Namun kemudian beliau melanjutkan fil madhhabil kufiyyi syartu dzaka'an, ya. Kalau pada madhabnya ulama Kufah itu disyaratkan, ya, dzaka alla yu'manal labsu. Ya. Wajibnya ditampakkan dhamir itu ketika dia tidak aman dari kerancuan. Artinya masih bermakna ambigu. Ya, jadi kalau untuk ulama Kufah wajibnya ditampakkan dhamir itu hanya ketika ada kemungkinan ambigu. Ya. Namun jika tidak ada kemungkinan ambigu, maka tidak wajib. Ya. Di mana kata yang mengatakan Ibnu Malik memilih pendapat ini, beliau mengatakan wa ra'yuhum hasan.
Ya, dan pendapatnya ulama Kufah itu pendapat yang baik. Ya, ini mengisyaratkan bahwa beliau memilih pendapat ini. Wal haqqu annahu ra'yun hasanun. Ya, di sini Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan juga sepakat dengan Ibnu Malik rahimahullahu taala bahwa ini juga pendapat yang baik. Ya, kalau tidak ada kerancuan, tidak perlu disebutkan. Ya. Li'annahu idza uminal labsu fala faidata min ibrazid dhamiri. Karena jika sudah aman dari kerancuan, kesamaran, maka tidak ada faedahnya bagi kita untuk menampakkan dhamir. Siwal itolati, ya, melainkan ya untuk berpanjang-panjang saja dalam bertutur. Ya kan tambahan tadi hanya untuk berpanjang-panjang. Al bintul abu. Ya, mukrimatuhu hiya. Ya, ada hiya di situ hanya untuk itolah, untuk berpanjang-panjang saja. Wa hadza munafin lil usulil lughawiyatil ammati. Ya, dan berpanjang-panjang seperti ini itu ya merupakan sesuatu yang kontradiktif terhadap ya kaidah berbahasa Arab yang umum. Karena secara umum kita bertutur dengan bahasa Arab itu secara umum ringkas. Ringkas dan memahamkan. Ya, bukan berpanjang-panjang. Ya, kecuali memang ada konteksnya, terkadang kita harus berbicara panjang. Wa qad warada sama'u bi madhhabihim fi qauli syairi. Ya, dan juga telah sampai kepada kita ya, secara sama ya, kita dengar dari orang Arab ya, bahwa ada yang mengikuti mazhabnya Kufah ini, mazhab Kufah ini. Dalam ucapan seorang penyair. Ya, yaitu qaumi dzurul majdi banuha wa qad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahtanu. Ya qaumi dzurul majdi banuha wa qad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahtanun. Ya. Kaumku itu berada di puncak kemuliaan yang mereka bangun. Ya, dan sungguh telah mengetahui hal ini atau mengetahui hakikat hal ini itu Adnan dan Qahtan. Ya, jadi kaumku itu ada di puncak kemuliaan yang mereka bangun. Dan Adnan dan Qahtan itu telah mengetahui hakikat hal ini. Hakikat bahwa kaumku itu adalah yang paling mulia. Atau berada di puncak kemuliaan. Kita lihat catatan kaki. Apa syahid dari hal ini? Ya, dzurra di sini bidhammidz dzali. Ya, dzurra di sini itu dengan mendomahkan dzal. Jam'u dzurwatin. Jamak dari dzurwatun, ya, puncak. Wahia a'la syai'i, yaitu merupakan puncak yang paling tinggi dari sesuatu. Kemudian al-majdu yang dimaksud dalam bait adalah al-karamu, ya, kemuliaan. Bikun hidzalika, ya, tadi ada kata bikun hidzalika pada bait tersebut. Apa maksud dari al-kunhu di sini? Kunhu kulli syai'in, maksud dari kunhu segala sesuatu, kunhu dari segala sesuatu itu adalah ghayatuhu. Ya, tujuannya, wa nihayatuhu. Ya, dan juga ya batasannya. Kemudian wa haqiqatuhu, dan hakikatnya. Itu makna dari al-kunhu. Kemudian adnanun wa qahtanun, ya, yang dimaksud adnanun wa qahtanun di bait ini yuridul araba jami'an. Ya, maksudnya yang dimaksud adalah seluruh orang Arab. Ya, jadi maksud dari qaumi dzurul majdi banuha wa qad alimat bikun hidzalika adnanun wa qahtanu, ya, kaumku itu berada di puncak kemuliaan yang mereka bangun. Dan sungguh telah mengetahui hakikat hal ini ya seluruh orang Arab. Ya, maka di sini syahidnya apa? Wa qauluhu qaumi, dan ucapan penyair tersebut qaumi mubtada'un awwalun, itu mubtada yang pertama.
Wal ya'u mudhafun ilaihi. Ya yang ada pada qaumi itu mudhaf ilaih. Kemudian dzurul majdi itu mubtada'un tsanin. Ya, dzurul majdi itu mubtada yang kedua. Wa mudhafun ilaihi, dan al-majdi itu mudhaf ilaihi. Ya. Banuha khabarun 'anil mubtada'i tsani. Ya. Banuha itu khabar untuk mubtada yang kedua. Ya, kemudian wa mudhafun ilaihi. Dan ha yang ada pada banuha itu adalah mudhaf ilaihi. Ya, asalnya banuna, kemudian dia jamak mudzakkar salim, ya, kemudian dia ketika menjadi mudhaf, nunnya hilang, nah, kemudian mudhaf ilaihinya adalah dhamir ha di situ. Wal jumlatu khabarun atau wal jumlatu khabarul awwali, dan jumlah dzurul majdi banuha itu khabar bagi yang pertama yaitu qaumi. Ya, ini i'rabnya ya. Kita lihat lagi ke atas. Kenapa di sini menjadi syahid? Karena qaumi itu mudzakkar, ya, mudzakkar jamak. Ya, mudzakkar jamak. Kemudian dzura, ya, dzura tadi dikatakan jamak bagi dzurwatun. Maka dia, karena dia jamak ghairu aqil, ya, jamak untuk yang tidak berakal, maka dia disifati sebagai muannats tunggal. Maka ketika kita mengatakan banuha, ya, walaupun banuha itu adalah khobar bagi dzurul majdi, tapi kita tahu yang dimaksud oleh di sini dimaksud dalam banuha yang membangun itu adalah qaumi. Ya. Kenapa? Karena di situ jelas, ya. Di situ jelas banu itu pasti menunjuk kepada qaumi, ha itu kembalinya kepada dzurul majdi. Ya, karena perbedaan mudzakkar muannas dan jamak dan mufrad tersebut. Ya. Maka di sini tidak ditampakkan dhamir hum yang kembali kepada qaumi. Karena sudah jelas, ya, tidak lagi samar. Faqauluhu banuha khabarun an dzura. Ya, maka ucapan penyair tersebut banuha itu khabar untuk dzura. Wa huwa sifatun liqaumi. Akan tetapi dia menjadi sifat bagi lafadz qaumi, walaupun secara i'rab dia khabar bagi dzura. Fajarul khabaru ala ghairi man huwa lahu. Ya. Maka pada saat seperti ini khabar yaitu banuha itu berlaku bagi kata selain mubtada yang datang bersamanya. Ya, walam yubrizid dhamira, dan penyair tersebut tidak menampakkan dhamir hum. Ya. Mengapa? Wadzalika li'amnil labsi, karena sudah aman dari kerancuan. Ya, mengapa? Ya, fa innadz-dzura mabniyatun labaniyatun. Karena puncak dari kemuliaan itu sesuatu yang dibangun. Ya, bukan sesuatu yang membangun. Yang membangun siapa? Ya qaumi. Ya, kalau dzuranya mabniyatun, sesuatu yang dibangun oleh kaum tersebut. Ya. Fala faidata min qaulihi banuhahum. Maka tidak ada faidahnya bagi penyair tersebut untuk mengatakan banuhahum. Ya, karena walaupun banuha itu menjadi secara makna menyifati qaumi, ya, namun tidak perlu ditampakkan hum di situ karena sudah jelas tidak ada kerancuan di sini. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.